Oke, selamat siang Bapak, Ibu guru, rekan-rekan panitia, dan siswa SMA. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Kita masuk pada sesi kedua dari pengenalan elektronika praktis. Baik, sebelum kita memulai sesi hari ini, kita akan buka di dalam doa. Diizinkan Ketua Program Studi Teknik Elektro, Pak Heri Andrianto, untuk buka sesi kedua ini di dalam doa. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih Bu Novi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita memulai, mari kita buka di dalam doa. Mohon izin saya berdoa dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan siang ini kami boleh berkumpul melalui media online ini ya Tuhan, untuk mendapatkan materi mengenai elektronika praktis ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati pemateri dan juga kami peserta ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan manfaat dari pelatihan ini ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Silakan Bu Novi. Ya, terima kasih banyak Pak Heri atas doa pembukaannya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ya. Pada sebelum libur Lebaran kemarin kita sudah mulai di sesi yang pertama. Kali ini kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Untuk itu mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa mengajukan kepada narasumber kita. Untuk itu saya undang Pak Daniel Setiadi Karunia untuk bisa mempresentasikan untuk sesi kedua. Silakan Pak Daniel. Terima kasih Bu Novi. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang para siswa, juga rekan-rekan panitia. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita bertemu kembali di pengenalan dasar elektronika ini. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Terakhir kita sudah bahas tuh ya sampai ini ya, penggunaan resistor, kemudian penggunaan meter untuk mengukur baik arus maupun tegangan dan resistansinya. Kemudian kita sudah membuat suatu rangkaian sederhana, yaitu untuk mengatur intensitas cahaya dari suatu indikator, dalam hal ini berupa lampu LED gitu ya. Jadi kita bisa atur-atur intensitas cahayanya dengan mengatur nilai tahanan atau resistansi yang kita gunakan, ya, menggunakan resistor variabel, itu potentiometer. Ya. Baik, kita akan lanjutkan sekarang. Kita akan lihat ke materi lain. Izin share dulu. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang saklar, ya. Saklar atau switch, ya. Nah, tentu kita sudah banyak mengenal tentang saklar ini. Banyak juga sudah kita gunakan, ya, terutama misalnya di rumah, kita akan menyalakan lampu, misalnya, ya kita menggunakan atau mengoperasikan suatu saklar. Ya, saklarnya kita tekan sehingga dia bekerja, maka lampunya menyala. Jadi ada aliran listrik yang mengalir ke
lampu tersebut sehingga dia menyala. Nah, sebenarnya saklar ini banyak bentuknya, jenisnya, gitu ya. Kita akan lihat beberapa yang umum, khususnya ini untuk yang digunakan di elektronika, gitu ya. Nah, kita lihat ini dari sini kita bisa punya suatu saklar yang bentuknya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti ini. Sebenarnya ini kenalnya saklarnya itu saklar toggle gitu ya, toggle. Jadi dia bekerjanya ya tinggal di ini saklarnya manual, kita kena operasikan secara manual, kita gerakan ininya. Ya. Jadi kita gerakan bisa naik, turun atau kiri kanan gitu ya. Kalau kita lihat seperti gambar ini, ya. Dia punya terminal tuh 3 gitu ya. Yang di gambar ini ya, ini gambar ini terminalnya 3. Ya. Nah, misalnya kalau kita gerakan si ininya apa nih namanya ini ya, ini kita gerakan ke kiri misalnya, ya, berarti terminal yang tengah dengan yang kanan ini akan terhubung. Gitu. Ya. Kalau kita pindahkan ke kanan, berarti yang tengah dengan yang kiri ini yang akan terhubung. Yang ini akan lepas, itu tidak terhubung lagi. Ya. Nah, ini bisa koneksinya seperti ini, bisa juga kebalikannya. Cuma prinsipnya sama. Gitu. Bisa saja kalau ini kita geser ke kiri, ya, maka yang kiri dengan yang tengah yang nyambung. Gitu. Yang tengah dengan yang kanan tidak. Ya. Sebaliknya kalau kita geser ke kanan, si ininya, toggle-nya, maka yang nyambung misalnya sekarang yang tengah dengan yang kanan. Ya, bisa saja. Cuma yang kita lihat bahwa yang tengah ini bisa nyambung ke kiri, bisa nyambung ke kanan. Gitu. Ya. Nah, yang tengah ini kita sebut sebagai kutubnya. Ya. Kutub atau pole-nya, terminal kutub atau terminal pole, atau kadang-kadang kalau di Indonesia kan kadang-kadang disebutnya induknya gitu ya. Ini induknya. Sedangkan yang kiri dan yang kanan ini kita sebut sebagai anaknya atau throw-nya gitu. Jadi ini seakan-akan di flip, dilempar ke sini gitu ya. Nyambung dengan ini atau nyambung dengan yang ini gitu. Ya. Jadi kadang-kadang disebut ini ya ini induknya, ini anaknya gitu. Jadi satu induk, dua anak gitu ya. Tapi yang umum itu yang mungkin yang di apa ya istilah pasaran lah ya di pasaran gitu. Kalau istilah teknisnya sih ini ya kutub gitu ya atau pole, kemudian ini throw-nya. Sehingga saklar ini kita kenal sebagai saklar dengan single pole, jadi pole-nya ini 1, throw-nya 2 gitu. Ya. Makanya disebutnya ini single pole double throw ya. Atau disebut juga singkatannya SPDT ya. Single pole double throw. Ya. Atau 1P 2T itu bisa kalau tidak pakai S dan D gitu ya. 1P jadi 1 pull 2 throw gitu. Nah, ini salah satu bentuk atau jenis saklar. Ya. Ada juga yang bentuknya seperti ini gitu, yang digeser. Kalau tadi kan di flip gitu ya, si toggle-nya itu di flip gitu. Kalau ini geser. Ya. Jadi ini sama, bisa yang tengah ini sebagai induknya atau pole-nya, ya. Yang kiri dan yang kanan ini sebagai throw-nya. Ya. Jadi dia yang tengah bisa nyambung ke kiri atau nyambung ke kanan.
Ini kerjanya hanya bedanya digeser saja gitu. Ya. Nah, ada juga yang kita sebut dengan saklar SPST. Berarti dia single pole, single throw. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kondisi on-nya ini hanya satu arah. Jadi kalau ini kita tekan ke bawah, berarti ini dengan ini akan nyambung, akan connect. Kalau diangkat ke atas, ya berarti dia akan off. Ya. Nah ini kalau kita lihat banyak yang kita temui di saklar yang di rumah gitu ya untuk menyalakan lampu. Ya. Prinsipnya seperti ini. Jadi dia hanya punya satu pole dan satu throw. Jadi hanya dia bisa kontak ke satu saja. Ya. Kalau dia bisa kontak ke yang lain, itu menjadi dua throw juga gitu ya. Tapi kalau yang ini seperti ini itu adalah single pole, single throw. Ya. Satu P, satu T. Nah, ada juga yang saklar ini dia punya dua kutub. Ya. Jadi pole-nya ada dua pole, tapi single throw gitu. Ya. Jadi ini kutubnya, ya, kutubnya. Kemudian throw-nya ini hanya satu. Jadi kita connect-nya ke satu arah saja. Ya. Kalau dia bisa connect lagi, misalnya kita pindahkan ke arah yang lain, bisa connect lagi ke yang lain, maka itu jadi dual throw. Kalau ini single throw, tapi pole-nya ada dua. Ya, sehingga kita bisa membuat dua koneksi yang terpisah dengan saklar seperti ini. Ya. Nah, selain saklar yang kita geser atau kita flip, gitu ya, ada juga saklar yang operasinya ditekan. Ya. Saklarnya ini kita kenal dengan istilah push button, gitu ya. Saklar push button. Jadi operasinya ditekan. Ketika ditekan, maka terminal kiri dengan yang kanan ini akan terhubung. Ya. Ketika tekanan pada tombol ini kita lepas, ya koneksinya akan lepas lagi. Ya. Jadi dia tidak terkunci. Ya. Ketika ditekan, dia akan connect, tapi ketika dilepas, dia lepas lagi. Ya, terputus lagi. Itu yang kita sebut dengan saklarnya jenis push button. Ya. Ini hanya contoh saja, bentuknya bisa bermacam-macam. Ya. Bentuk push button. Ya. Ini contoh yang nanti kita bisa gunakan. Ya. Saklar-saklar ini. Nah, lain halnya kalau yang ini sebenarnya push button juga sebenarnya ya. Cuma dia punya seakan-akan ada lock-nya, ada kuncinya gitu. Ya. Jadi ketika ditekan, ya, dia akan on, ya, dan dia akan terus on walaupun tidak kita tekan lagi. Supaya dia off, ya harus kita tekan ulang. Gitu. Ya. Jadi istilahnya di sini saklar ini adalah push on, supaya off harus di-push lagi, gitu. Harus ditekan lagi. Nah ini pun kakinya bisa jumlahnya ya tidak hanya 2, bisa 3, bisa juga yang 6 gitu ya. Kalau yang contoh ini kita bisa lihat di sini
kaki yang tengah ini ketika ditekan, ya, dia bisa nyambung ke yang kiri. Misalnya. Ya, nyambung ke yang kiri. Dia akan on terus. Kemudian kalau ditekan sekali lagi, maka dia akan lepas. Ya. Yang kiri, yang tengah dengan yang kiri ini akan lepas, tidak koneksi lagi, tidak terkonek lagi. Tapi dia akan terhubung ke yang kanan jadinya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini prinsipnya sama seperti saklar SPDT. Ya. Single pole, pole-nya 1, throw-nya 2. Jadi bisa nyambung ke sini, ke kiri, atau nyambung ke kanan. Ya ada juga yang kalau dia cuma kakinya cuma 2, ya dia bukan SPDT, tapi ST. Ya. Jadi SPST, throw-nya hanya 1. Cuma bedanya dengan push button tadi, ini ada lock-nya gitu. Ya, ada kuncinya. Jadi sekali ditekan dia akan on terus, supaya off harus ditekan ulang. Ya. Nah, ada juga yang kakinya 6 gitu ya, kakinya 6. Jadi kalau kakinya 6, berarti dia bisa menghasilkan saklarnya 2 kalinya ini. Ya. Jadi induknya bisa 2 gitu. Ya. Jadi ada 3 kaki lagi di sebelah seberangnya gitu. Kalau yang ini hanya 3 sih ya. Nanti kalau yang nanti ada yang kita pakai nanti ada yang kakinya 6 gitu ya. Kakinya 6. Jadi ada sepasang lagi lah atau ya ini ya 3 kaki lagi di seberangnya gitu. Prinsipnya sama. Jadi kita bisa membuat 2 rangkaian yang berbeda yang terpisah. Gitu. Ya. Karena ini operasinya ini dengan yang ini, yang kaki yang sebelahnya ini tidak saling terkoneksi. Jadi kakinya ini masing-masing terpisah. Gitu. Ya. Nah, simbol yang kita bisa gunakan atau yang umum digunakan untuk menggambarkan, karena kan nanti kalau di dalam rangkaian, gambar rangkaian nggak mungkin kita gambarkan bentuk si saklarnya ya, fisik saklarnya seperti ini gitu. Tapi biasanya kita gunakan gambar atau simbolnya yang untuk mewakili suatu saklar. Nah, ini bisa bermacam-macam bentuknya. Ya. Jadi misalnya ini untuk yang SPST, single pole, single throw, ya. Bisa gambarnya ini, atau yang ini, atau yang ini. Ya. Jadi ini untuk menggambarkan saklar SPST. Jadi ini induknya, yang kanan itu induknya, ya. Pole-nya. Kemudian ini ya sebagai anaknya atau throw-nya. Jadi ini bisa ditekan ataupun digeser, gitu ya. Maka dia akan kontak, akan nyambung sini. Kemudian kalau untuk DPDT, jadi ini pole-nya ada 2, ya. Pole-nya ada 2, throw-nya 2 juga. Ya. Jadi kalau kita lihat ini induk yang satu, ini yang satunya lagi. Nah, throw-nya ada 2, jadi bisa ke atas, bisa ke bawah. Masing-masing pole ini dia punya 2 throw. Nah, ada juga yang menggambarkan seperti ini. Ya.
bedanya yang kiri dengan yang tengah di sini, ya, ya bukan karena ini beda ininya ya, bukan beda ini berlubang, ini tertutup gitu. Bukan itu dari itunya, tapi dari titik-titik ini, ya gambar garis ini. Ya. Ini menyatakan kalau ada seperti ini, dia bekerjanya bersamaan gitu. Jadi kalau digeser ke bawah, yang ini juga ikut ke bawah. Kalau geser ke atas, ya sama, dua-duanya geser ke atas. Tapi kalau yang ini, dia terpisah kerjanya. Ya. Yang atas dengan yang bawah ini terpisah. Jadi kalau ini digeser ke bawah, yang ini enggak. Ya, enggak. Tidak ikut bersamaan. Gitu. Ya. Oke, yang kanan sama dengan yang ini, hanya beda ininya aja ya. Yang ini berlubang, ini yang tertutup hitam gitu. Ya. Kemudian kalau yang bawah ini untuk menggambarkan atau simbol untuk push button. Ya. Push button. Tapi ini yang push on. Jadi ketika ditekan, dia akan terhubung. Ya. Dia akan on, gitu, terhubung. Ya. Nah, kalau yang push off bisa saja, tapi gambarnya ini jadi garisnya itu di bawah. Ya. Garisnya di bawah sudah terhubung lah, nempel lah ya dengan ini. Begitu ditekan dia akan lepas gitu. Hanya disebutnya dia push off. Ya. Jadi simbolnya ya tinggal ininya digeser ke bawah gitu. Kalau simbolnya. Jadi ketika ditekan ya dia akan terputus hubungannya. Ya. Oke, nah itu saklar beberapa jenis saklar yang umum digunakan. Ya. Yang operasinya ini ya secara manual, gitu. Kita gerakan menggunakan tangan kita misalnya. Ya. Jadi secara manual. Nah, ada jenis saklar lain yang kita kenal di sini sebagai relay. Relay ini kerjanya bukan secara manual menggunakan tangan manusia misalnya untuk menggerakkan sehingga saklarnya terbuka atau tertutup, tapi dia menggunakan prinsip medan elektromagnetik. Ya. Jadi harus dialiri listrik ya, ke dalam suatu koil, ya, sehingga koilnya ini nanti akan menghasilkan suatu induksi, menghasilkan suatu medan magnet yang akan menarik suatu kontak, ya, suatu logam tertentu atau suatu bahan tertentu yang akan membuat terjadi koneksi antar terminalnya. Nah, fisiknya ini salah satunya bentuknya seperti ini. Ya, salah satunya. Bentuk relay pun banyak. Ya. Kita lihat kalau ini ya, kakinya itu sebenarnya ada 8, ya, ada 8 kaki sebenarnya. Jadi di sisi sebelah sini ada 4, di sisi sebelah seberangnya juga ada 4 gitu. Ya. Kaki yang ini dengan yang seberangnya itu menggambarkan ini. Ya. Ini tuh si koilnya, ya, koilnya atau lilitannya, yang nanti akan kita aliri listrik, ya, sehingga nanti menghasilkan suatu medan magnet. Ya. Kemudian kaki yang 3 ini menunjukkan terminal-terminal di sini. Ya. Ya ini seperti saklar gitu, ya, seperti saklar tadi. Jadi ini kita bisa lihat yang tengah ini sebagai induknya. Ya. Sorry, yang kiri ini ya, yang kiri sebagai induknya.
yang tengah sama yang kanan sebagai anaknya atau ya throw-nya. Jadi dia bisa ke kiri, bisa ke kanan nantinya. Nah, kalau digambarkan ini bentuk simbol atau ya simbol koneksinya. Ya. Jadi ini coil-nya. Kemudian ini si induknya. Ya. Ini throw-nya ke atas atau ke bawah. Nah, dia punya dua. Jadi ada dua pole, dua induk. Nah, dia bekerjanya tentu akan bersamaan. Ketika relay ini atau coil ini kita berikan arus listrik, ya, maka akan terjadi medan magnet. Ya, maka ini akan bergerak pindah ke atas. Dua-duanya bersamaan. Ya. Jadi, kalau tanpa aliran listrik, yang ini dengan ini kontak. Ya, sudah nyambung. Ini yang kita sebut dengan normally on. Ya, normally on di sini. Jadi dalam keadaan normal dia sudah nyambung ini. Ini dengan ini itu sudah nyambung. Sedangkan yang ini adalah normally off. Di dalam keadaan normal dia tidak terhubung dengan si induknya. Jadi ada biasanya kalau ada tulisan misalnya NO dan apa ini? Normally off, normally on, ya. Atau normally on, normally close gitu ya istilahnya. Normally on, normally off, normally open, normally close gitu. Ya. Jadi biasanya ini tulisnya ya NO atau NC. Yang ini close berarti NC, yang ini berarti NO. Ya. Jadi kalau dilihat di relay ada NONC-nya ya, itu menunjukkan itu yang mana yang dalam keadaan normal sudah terhubung. Ya. NC normally close. Dalam keadaan normal dia sudah terhubung. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi ini sama sih ya 9 volt. Ya. Jadi coil ini harus kita berikan tegangan 9 volt. Ya. Jadi ada yang 9 volt, ada yang 5 volt, ada yang 12, ada yang 24. Jadi bermacam-macam ya, relaynya ini. Ini relaynya juga disebutnya relay DC. Jadi tegangan DC. Ya. Jadi ini 9 volt DC. Ya, tegangan DC. Karena ada juga yang AC. Jadi kita bisa berikan tegangan AC 220 volt misalnya ke coilnya. Ya. Biasanya kalau ini relay-relay itu banyaknya digunakan di perangkat-perangkat AC gitu ya. Kali biasanya relaynya juga relay AC. Nah, kalau yang tadi ini termasuk DP-DT, ya, saklarnya ini, jadinya termasuk. Ada 2 pole, ya, ada 2 buah pole, throw-nya ada 2 juga. Nah, ada juga yang ini bentuknya seperti ini sama 9 volt. Ya, 9 volt DC. Nah, ini kakinya cuma 5. Kaki ini dengan ini adalah si coilnya ini. Ya, kaki coilnya. Jadi kita berikan tegangan di sini 9 volt. Gitu. Supaya dia bisa bekerja. Kemudian kaki ini adalah si induknya atau pole-nya. Sehingga dia bisa nyambung ke sini atau nyambung ke kaki yang ini nantinya. Ini ditulisnya NC di sini. Berarti dalam keadaan normal,
terminal ini dengan ini sudah terhubung. Ya. Yang ini NO, normally open. Jadi ini dengan ini tidak terhubung. Tapi begitu ini kita berikan tegangan DC, relaynya bekerja, maka kontaknya akan pindah ke sini. Sehingga yang terhubung sekarang si yang ini, pole-nya dengan kaki yang ini. Ya. Ini ditulisnya atau common, ya, itu common. Jadi induknya atau ya sebagai common-nya lah ini. Nah ini yang nanti ada yang kita gunakan relay yang ini ya, yang nanti real-nya. Oke, nah kalau kita lihat konstruksi relay, ya secara garis besar dalamnya relay itu seperti ini. Jadi ini yang kakinya 8 ya, kakinya 8. Ini si coil-nya. Ya, ini coil-nya, kakinya 1 dan satunya lagi di seberangnya sana. Jadi ini yang akan nanti kita berikan arus listrik sehingga dia menghasilkan di sini ada intinya ya, inti besinya atau logamnya di tengah lilitan di sini. Ketika kita aliri listrik, maka si logam di sini, intinya di sini akan jadi magnet yang akan menarik sini, ya logam ini. Dia akan tertarik ke bawah. Maka kita bisa lihat yang ini tuh adalah si kontaknya ya. Yang ini, yang D ini, yang D ini adalah si induknya, ya. Induknya ini. Jadi nantinya kalau ini normally close-nya misalnya ke kanan, ya, kanan. Begitu ini ditarik, maka si ini akan menekan sini, ya. Jadi ini akan bergerak ke kiri, maka dia akan menekan si induk yang tengah ini sekarang nyambungnya ke kiri. Ya. Bukan nyambung, tadinya nyambungnya ke kanan, normalinya, dalam keadaan normalnya. Ketika ini ditarik, ini menggeser di sini atau menekan sini ke kiri, maka yang ini dengan ini akan kontak. Ya. Ini kontaknya ya, kontaknya. Itu konstruksi secara garis besar. Ya. Ini kalau realnya ya seperti ini ya, dalamnya suatu relay. Contoh salah satu bentuk relay. Ya. Jadi ini si coilnya. Ini yang logamnya nanti ketarik ke bawah kalau kita aliri listrik si coilnya. Ya. Ini si induknya ini. Dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau keadaan normal, dia nyambung dengan yang kanan ini. Ya. Di terminal ini dengan ini nyambung. Kalau relaynya bekerja, ya ini akan, karena ini tarik ke bawah, ada yang menekan di dalam sini, dia akan menekan sini. Ya. Sehingga ini pindah kontaknya ke kiri. Oke, itu relay. Jadi ini kerjanya berdasarkan medan magnet atau medan elektromagnetik. Ya. Jadi di sini masih ada kontak yang bergerak gitu ya. Jadi ada mekaniknya lah. Makanya disebut elektromekanik di sini. Atau elektromagnetik ya. Relay ini termasuk saklar elektromagnetik. Jadi ada listriknya, ada magnetnya, ada mekaniknya gitu. Nah, kalau yang tadi yang manual sih ya mekanik semua ya, lebih ke arah mekanik. Nanti kita akan lihat ada juga yang saklarnya itu saklar elektronik.
Jadi full elektronik gitu. Jadi kita gunakan salah satunya ya menggunakan transistor. Transistor bisa kita gunakan sebagai saklar elektronik. Nah, ini kita lihat untuk menguji suatu relay, ya, kita bisa gunakan caranya seperti ini. Ya. Jadi ini bisa push button, ya. Bisa juga saklarnya push on, push off, boleh-boleh saja ini. Ya. Jadi ini si coilnya kita beri aliran listrik dengan baterai misalnya. Kemudian ini kita anggap push on lah ya. Tekan, berarti arus listrik yang mengalir, maka kita bisa ukur di sini mana yang kontak. Ya. Sebelum diberikan arus listrik, yang mana yang kontak. Setelah diberi arus listrik, yang mana yang kontak. Ya. Jadi kita bisa menggunakan apa? Kalau tidak ada continuity si meternya, ya, multimeternya, ya kita gunakan U-meter. Ya. Kita bisa gunakan U-meter. Kita ukur di terminal-terminal di sini. Kalau yang kontak tentu resistansinya jadi rendah. Ya. Idealnya 0 resistansinya kalau dia kontak. Kalau tidak kontak ya resistansinya besar. Gitu. Ya. Nah, ini kalau di meternya ini, kalau yang meter digital ya mungkin cuma ditampilkan angka 1 aja gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia tahanannya atau resistansinya melebihi rentang yang kita pilih di sini. Ya. Jadi dia tidak menampilkan nilainya karena melebihi batas. Jadi yang dia tampilkan itu hanya angka 1 aja misalnya. Ya. Di sebelah kiri di sini biasanya. Ya. Nah, jadi kita bisa cari atau kita bisa ukur ya, untuk mengetahui yang mana dia normally on-nya atau normally close-nya, yang mana normally open-nya, yang mana kaki pole-nya, ya, yang mana anaknya atau throw-nya gitu. Kadang-kala ya ada relay yang tidak ada gambarnya, tidak memberikan gambaran ya. Kayak seperti ini kan kalau di sini tidak ada gambarnya gitu. Yang mana kakinya yang normally on, normally close, atau normally open. Ya. Kalau di sini masih ada tulisannya mending. Kalau tidak ada, ya mau tidak mau kita harus cek. Ya. Kita harus cari yang mana normally open, yang mana normally close-nya, yang mana si pole-nya. Gitu. Kita juga bisa ukur di sini kalau dia coil-nya masih baik, ya kita bisa ukur dengan sama kita gunakan U-meter. Ya. Kalau coil-nya masih baik, berarti masih nyambung, ya dia akan menunjukkan resistansi tertentu. Ya. Kalau sudah rusak biasanya terbakar gitu ya. Kalau salah memberikan tegangan misalnya sehingga dia rusak, terbakar si coil-nya, biasanya dia tentu tidak nyambung jadinya karena terbakar, jadi si coil-nya ini putus. Ya. Kalau diukur resistansinya ya besar sekali gitu. Jadi seperti kontak yang tidak terhubung. Ya. Ini akan besar sekali. Ya ini tadi kalau kita lihat dalamnya ya seperti ini. Kalau kita menguji seperti ini. Ya.
Jadi kalau ini meternya ada continuity, jadi untuk menunjukkan ya nyambung atau tidak, ya. Ya ini tidak semua meter punya seperti ini. Gitu. Kalau ada, ya dia bisa menunjukkan. Biasanya kalau dia kontak atau terhubung, ya dia akan ada bunyi buzzernya gitu. Kalau dia nyambung, kalau tidak ya tidak akan bunyi si buzzernya. Gitu. Nah, kita akan coba gunakan di sini relay dan saklar ya, dalam hal ini push on. Kita akan coba di sini merealisasikan, ya sementara ini kita coba pakai simulasi ya, pakai Tinkercad. Ya nanti kalau yang di realnya, kita gunakan baterai 9 volt, pakai breadboard, ya. Kemudian relaynya yang SPDT, yang ini, ya. SPDT, kemudian ya pakai LED, ya. Saklar push on, kemudian resistor. Ya. Jadi kalau push on switch-nya ini tidak ditekan, maka LED 1 yang nyala, LED 2-nya padam. Tapi kalau push on-nya kita tekan, kebalikannya. Jadi LED 2 yang nyala, LED 1 yang padam. Gitu. Ya. Nah ini kalau kita lihat ya rangkaiannya kurang lebih jadinya seperti ini. Ya. Ini relaynya beda ya. Kalau ini relaynya kan yang DP-DT ya. Jadi ada dua induknya gitu. Jadi ini LED-nya 2, kemudian ada resistor, ini push on-nya. Gitu. Kalau ini kita tekan, maka misalnya yang ini nyala. Ya. Kalau kita lihat ini berarti yang nyala, yang ini ya sebelum ditekan ini nyala. Ya. Setelah ditekan yang ini yang nyala. Gitu. Ini coba kita lihat, nanti Bapak Ibu bisa juga sambil nyoba. Kita bisa pakai breadboard ataupun enggak, bisa-bisa saja si percobaan di sini. Lihatnya. Oke, jadi kita bisa buat seperti ini. Ya. Jadi relay, ini. Kemudian ini push button-nya. Ya. Kita bisa ambil dari sini push button. Relay kita bisa ambil, ini harus yang all. Tarik ke bawah. Ini ya. Ini yang relay yang ini. Kita gunakan yang SPDT, cuma di sini kita gunakan yang ini ya. Ya 5 volt lah ya relaynya.
Jadi ini relaynya, kemudian ya ini LED biasa dengan resistor. Nah ini adalah disebutnya power supply, satu daya atau sumber DC. Ya ini. Karena ini relaynya relay 5 volt sebenarnya sih ya, ini relaynya relay 5 volt. Jadi kalau di sini yang tersedia baterainya 9 volt. Ya. Ini 1,5 volt, kalaupun ditambah bisa ditambah ini jadi 4,5 ataupun 6 gitu ya. Nah supaya pas 5 ya kita gunakan inilah. Ya. Ini kita bisa atur tegangannya mau berapapun bisa. Ya. Maksimal sampai 30 volt. Gitu. Ya. Jadi ini sumber DC. Ya. Kita sebut dia catu daya atau power supply. Ya. Nah kita hubungkan di sini si relay ini. Ya. Jadi ini push button-nya ya, push button yang ada di sini. Cuma ini ya push button. Kalau ini saklar geser, ini nanti kita bisa gunakan ini. Prinsipnya tadi ya seperti tadi adalah SPDT. Jadi induknya ini yang tengah, bisa nyambung ke kiri, nyambung ke kanan. Ya. Jadi yang push button ini, kalau mau pakai ini juga di sini bisa-bisa saja, nggak masalah sih. Ya. Kita gunakan yang push button di sini. Jadi kalau ini ditekan, maka kaki ini dengan ini nyambung. Ya. Nah kalau ini dia punya dua, gitu. Jadi kalau dilihat ini dua induk ya, induknya ada dua, throw-nya cuma satu. Ya. Karena dia hanya punya satu kontak bisa nyambung sini saja. Jadi apa? 2P, 2PST ya. Ini 2P, 2 pole, single throw gitu. Oke. Nah, kita coba hubungkan ini. Kita akan buat rangkaian seperti tadi supaya ketika ini ditekan, sebelum ditekan, salah satu relay, salah satu LED-nya akan nyala. Ya. Kalau di sini berarti yang ini yang nyala itu ya. Nah, kita coba lihat dulu. Start simulation. Ini nyala. Ya. Kalau ini ditekan, akan nyala yang satunya lagi yang biru. Oke. Kalau dilepas, balik lagi. Tuh, nyala. Oke. Nah, ini tegangan kita berikan 5 volt ya, ke si coil ini. Nah, coil ini ya, sorry. Coilnya di sini. Jadi kalau kita lihat relaynya ini, dia punya kakinya ini. Kakinya ini terminal. Ini terminal 1, 5, 6, sini 7, 8, 12. Ya. Tapi yang ada cuma ini cuma ada 6 kaki aja ya. Nah, coilnya itu adalah terminal ini dengan ini. Ya, jadi kalau dilihat di gambar ini, kita perbesar.
Jadi si coilnya itu di sini. Jadi terminal ini dengan ini. Ya. Terminal 5 dengan terminal 8. Itu coilnya. Kemudian ini induknya, ya ini yang jadi induknya, ini anaknya 2, jadi serunya ada ke bawah atau ke atas. Ini di terminal ini dengan ini nyambung. Ya. Terminal 1 dengan 12 itu terkoneksi, terhubung ini. Ya, jadi kita bisa gunakan yang ini atau yang ini sama saja. Kemudian yang ini adalah kontak yang ini. Ya, anak yang ini yang sebelah atas, ini yang sebelah bawahnya. Berarti ini yang NC-nya. Yang ini tuh yang NC normally close-nya. Yang di atas ini yang normally open-nya. Kita lihat dari sini ya. Ininya nyambung ke bawah. Itu si kontaknya ini. Ya. Jadi ini tanpa ada tegangan yang kita berikan ke si coil-nya. Karena push button ini belum kita tekan, jadi belum ada arus listrik yang mengalir ke coil ini. Ya. Jadi dia kontaknya masih ada di bawah di sini, nyambung dengan terminal ini. Ya. Sehingga di sini ada arus ya, dari sini, dari plus, nyambung sini, ke kaki ini. Ke sini, ke LED, ya, lewat R di sini, balik lagi ke minus sumbernya sini. Ya. Nah, ketika ditekan di sini, ya, kita bisa lihat ini, ya si kontak ini, ya, bisa kelihatan. Kontak ini akan pindah ke atas ketika ditekan. Ya. Jadi ketika relaynya kita berikan tegangan listrik si coilnya, maka kontaknya akan pindah. Ketika kita lepas, dia balik lagi ke bawah. Oke. Jadi ketika ditekan, maka yang dari supply ini, dari plus di sini dengan ini nyambung, kontak, ada arus listrik yang masuk ke si coil. Coil sini, balik sini. Jadi coilnya mendapat energi listrik, sehingga menghasilkan medan magnet. Dia akan menarik kontaknya ini ke atas. Nah, ketika ini kontaknya ke atas, berarti dari sini, dari plus, nyambung sini, dia sekarang ke atas. Jadi ke sini. Ya. Ini dengan ini akan kontak. Ya. Jadi ini mendapat plus juga, lewat LED, lewat R. Sini. Balik lagi ke sini. Jadi LED yang ini yang akan nyala. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Sambil Bapak Ibu mencoba, silakan. Silakan Bapak Ibu sambil mencoba, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan Pak Agustono. Oh, Pak, kalau Ya. tujuannya resistor di situ untuk apa, Pak? Resistor yang ini. Iya. Ini untuk membatasi arus yang lewat si LED di sini, Pak. Karena kalau tidak dibatasi, berarti kan ini langsung dari sini ada tegangan 5 volt, gitu ya. Iya. Oh, masuk sini. Kalau tidak ada R, tidak ada resistor, berarti kan ini langsung ke negatif di sini. Berarti ini mendapat tegangan langsung 5 volt gitu.
ya, melebihi batas. Berarti nanti arus yang mengalir akan besar sekali. Nah, Oke. dibatasi oleh si R ini. Jadi resistor ini membatasi arus yang mengalir di LED ini. Sebagai pengaman juga kurang lebih ya Pak Ya, fungsinya. sebagai pengaman. Jadi dia membatasi arusnya tidak melebihi yang diizinkan gitu. Nah, berapa besar nilai R yang harus kita pasang? Nah, ini seperti di pertemuan sebelumnya, kita bisa hitung. Ya. Tegangan LED-nya ini kurang lebih, anggaplah 2 volt, itu umumnya 2 volt. Kalau kita berikan ini 5 volt tegangannya, berarti kan tegangan di resistor ini sekitar 3 voltnya lagi, sekitar ya, sisanya 3 volt. Iya. Ya. Nah, kita ingin arus yang mengalir di LED di sini itu juga akan mengalir di R ini. Sama. Ya, sama. Nah, kita mau kasih berapa arusnya? Maksimumnya sih 20 mili maksimumnya. Ya. Iya. Kita bisa kasih misalnya 10 mili boleh. Ya, 10 mili. Berarti resistor yang harus kita pasang tinggal 3 volt dibagi 10 mili. Itu nilai resistansi yang harus Ohmmeternya. kita pasang. Gitu. Oke. Begitu, Pak. Kebayang Pak. Terima kasih. Yo. Oke, ada lagi Bapak Ibu bisa sambil dicobakan, kalau ada kendala mungkin bisa langsung ditanyakan. Apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada kayaknya ya. Bisa mungkin sambil jalan lagi ya Pak ya. Ya, sambil nyoba, sehingga akan dicoba. Sini. Ini yang saya pasang di breadboard gitu ya, pakai breadboard untuk menghubungkannya. Rangkaiannya sama saja seperti yang tadi. Jadi kalau ditekan di sini, dia akan pindah. Di sini kita bisa lihat juga arus yang mengalir ya. Arus yang mengalir di sini. Jadi arus yang lewat ke LED ini adalah 19,5 miliampere jadinya. Kalau dihitung sebenarnya ya kita tentukan 20 mili, tapi realnya yang kalau di percobaan di sini hasilnya 19,5 mili. Gitu. Nah, tapi kalau kita tekan di sini, kok arusnya jadi besar gitu ya. Apakah arus yang lewat LED-nya berbeda gitu.
Ini Bapak Ibu mau pakai yang ini yang pakai breadboard atau yang tanpa breadboard lebih enak? Mau coba dua-duanya, Pak. Coba dua-duanya. Mau yang mana dulu? Yang tanpa breadboard dulu? Kalau yang tanpa breadboard udah bisa. Oh, udah bisa. Ya. Saya sudah ini Bu, sudah sama, sudah bisa. Nggak bisa ya, Pak. Oke, Bapak Ibu. Bisa share. Baik Pak, bisa. Saya stop dulu ya, silakan Pak share. Yang ini. Begini Pak. Ya. Oke. Sudah ya Pak? Ya. Yang ini Bapak gunakan R-nya Bapak 470 ya. 470 jadi ya, arusnya hanya 6,5 ya. Iya. 6,5. Jadi ya kita bisa atur gitu R-nya untuk mengatur berapa besar nilai arus yang mengalir ke LED-nya. Cuma enggak. Ini kenapa ya Pak kenapa nilai arusnya kalau di tekan ya itu 47,6 iya. Ya. Itu karena apa? Karena arusnya bukan hanya yang ke LED, tapi yang ke relay juga, ke si coil-nya. Oke. Jadi arus yang ke coil ditambah arus yang ke LED gitu tuh. Totalnya sebesar itu. Oke. Jadi arusnya termasuk ke coil-nya juga. Iya, ke coil. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Pak Daniel tuh ada pertanyaan dari Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya. Ya, terima kasih Pak, Bu. Sebelumnya mohon maaf nih saya nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, ini tadi saya dengar ada relay yang AC ya. Iya. Maksudnya inputnya AC apa ya? Nah, cuma penasaran aja sih Pak kalau kayak gitu maksudnya gini. Kan kalau yang kami pelajari, yang saya tahu gitu ya, kalau itu kan DC kan, karena dia arus arah narik gitu kan. Sedangkan kalau AC kan arusnya bolak-balik, dia jadi seperti tarik lempar. Atau dia sebetulnya oke lah inputnya AC, tapi sebetulnya ada di dalamnya itu ada adaptor jadi DC. Jadi sebetulnya yang lewat ke ke coilnya tetap DC gitu, hanya mungkin ada komponen itu yang mengubah AC menjadi DC. Jadi sebetulnya yang narik si coilnya tetap DC. Atau memang AC Pak? Cuma penasaran itu aja. Terima kasih Pak. Ya. Memang kalau ini ya, jadi si medan magnetnya di dalamnya ya bisa kita buat dari AC ataupun DC gitu. Jadi kalau memang dia butuhnya si coilnya hanya butuh DC, tapi nanti digunakannya di AC, ya bisa saja kita tambahkan suatu ya disebutnya nantinya penyiarah ya, yang mengubah si arus AC-nya menjadi DC gitu. Ya, memang bisa seperti itu. Ya. Dan umumnya ya kita ubah jadi arus searah untuk si coilnya gitu. Ya. Kalau memang dibutuhkan seperti itu, Pak. Bisa saja, Pak. Ya oke, terima kasih Pak. Ini contoh saja realisasi dari relay tadi ya. Kalau tadi kan masih pakai Tinkercad. Ini saya relay on kan. Ya.
Jadi kalau push button nih nggak kelihatan ya. Sudah kelihatankah kelihatan ya. Bu Lingga? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Ini Sudah, push Ibu. buttonnya dari Ya. sini ya, push buttonnya Oke. ini. Push buttonnya. Nah, relaynya ini relay yang tadi yang kakinya cuma 5 itu ya. Kakinya cuma 5. Jadi induknya itu ada di sini tadi. Si pole-nya. Nah, saya hubungkan pakai kabel ini capit buaya itu. Kalau saya berikan ini LED-nya 2, kemudian ini resistornya, saya pasang supply-nya sini, kasih LED 1 nyala, ini. Ya kalau ditekan, ya balik. Nah. Ini. Kalau relay ini sebenarnya kedengaran ya bunyinya, ada bunyinya karena dia pindah kontaknya gitu. Oke ya, nanti itu bisa dicobalah nanti ya waktu kita ketemu di offline gitu. Bisa sambil coba. Oke, sampai sini dulu. Berikutnya kita lihat lagi. Pindah dulu ke sini. Nah ini nih. Nanti ini bisa dicoba ya sebagai latihan lah itu. Ini nanti dicoba. Kita akan buat istilahnya ini disebutnya saklar hotel gitu ya. Nah komponennya ya nanti kalau di breadboard pakai baterai yang 9 volt seperti yang ini. Kemudian breadboard saklarnya LED 1, resistor, kabel jumper. Nah, sebenarnya tujuannya adalah kita ingin membuat suatu rangkaian saklar hotel, yaitu si lampu ataupun LED nanti bisa dinyalakan atau dimatikan melalui saklar yang mana saja. Jadi kita punya 2 saklar, jadi kita bisa on-off-kan dari saklar yang mana saja untuk meng-on-off-kan suatu lampu atau suatu LED. Nanti dibuat di ini aja dulu ya, kalau ini bisa dicoba di simulasi dulu Tinkercad. Tuh. Dikerjakan sekarang, Pak? Atau nanti? Sambil nunjukin ya. Pak Daniel masih ke-mute, Pak. Oh, dari tadi nge-mute ya, sorry. Iya, ke-mute. Ke-mute dari tadi ya. Iya.
Oke, jadi diulang-ulang ya, diulang. Oke, jadi ya ini buat nanti buat ya semacam tugas lah buat latihan buat minggu depan kita bisa lihat hasilnya. Dicoba di Tinkercad saja. Jadi tujuannya kita membuat suatu saklar hotel di sini. Ya. Jadi kita punya 2 saklar yang berguna untuk meng-on-kan atau meng-off-kan suatu lampu. Jadi dimanapun atau di saklar manapun kita bisa meng-on-kan, meng-off-kan gitu. Ya. Jadi kalau di rumah, mungkin di rumah Bapak Ibu juga ada mungkin ya. Jadi kalau di tangga, misalnya ya di tangga, lampunya ini kan berarti kalau kita ingin menyalakan lampu tidak perlu naik dulu. Ya. Kita bisa gunakan 2 saklar, satu di atas, satu di bawah. Gitu. Ya. Kita bisa nyalakan si lampu tersebut, mau di atas atau mau di bawah, bisa saja. Ya. Mau mematikan juga bisa. Gitu. Ya. Nah, ini kalau dilihat di sini, jadi ada 2 di sini. Saklarnya, anggaplah ini ya, saklarnya 2 gitu. Terus ada lampunya 1. Ya. Nah, kita akan lihat hasilnya nantinya. Kita inginkan seperti ini. Ya. Jadi ini lampunya misalnya sudah nyala, bisa saja kondisinya awal nyala atau awalnya mati, bisa-bisa saja. Tergantung posisi saklarnya. Jadi kalau saklar yang 1 ditekan, ya bisa mati. Mau dinyalakan lagi di saklar yang sama bisa. Ya. Tapi bisa juga dimatikan di saklar yang satunya lagi. Tuh. Mau dinyalain juga bisa. Tuh. Ya. Nyalanya oleh saklar ini, matinya oleh saklar ini bisa. Ya. Nyalanya oleh saklar ini, matinya oleh saklar ini juga bisa. Tuh. Ya. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Seperti itu. Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, nanti tinggal dicoba di Tinkercad aja dulu ya, karena komponennya belum ada. Di Tinkercad bisa dibuat supaya menghasilkan fungsi seperti itu. Gitu. Oke, mungkin materinya sementara sampai di sini dulu nanti karena ini kamu dilanjutkan tanggung gitu ya. Sampai di sini dulu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, rekan-rekan siswa? Kalau kita, silakan Pak Agustono. Pak Daniel ada 2 pertanyaan. Ya, Kalau silakan. yang untuk berkaitan sama relay, itu aplikasinya apakah seperti kayak lampu penyeberangan begitu, Pak? Jadi tekan warna ini, habis itu tiba tek 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 tek, habis itu ganti lagi. Seperti itu enggak, Pak? Bisa saja, bisa saja. Bisa saja, Pak. Nah, itu Oke. ya sebenarnya sih relay ini kan hanya ya sebagai saklar saja yang dioperasikannya berdasarkan medan magnet gitu. Ya. Kalau nanti mau diaplikasikan untuk yang hal-hal yang lain bisa-bisa saja. Karena ini kan belum tentu lampu saja, bisa saja misalnya kita ingin menjalankan motor misalnya. Motor listrik bisa saja. Ya. Jadi tinggal kita tekan tombol gitu ya. Karena misalnya tombolnya kalau tombolnya kecil misalnya anggaplah tombolnya kecil, kalau mau menjalankan motor listrik yang arusnya besar kan nggak kuat gitu kan. Iya. Nah ini bisa kita buat atau kita manfaatkan si relay ini gitu. Jadi si tombol ini hanya memberikan arus listrik ke si koilnya saja yang relatif kecil arusnya. Sedangkan kalau yang memberikan arus listrik yang besar ke motornya, itu si kontaknya itu. Yang kontaknya itu tadi yang ya si kontak-kontak ini.
Ini yang bisa arusnya besar. Kalau arus ke sini kan nggak besar gitu. Jadi yang arus yang lewat sini yang bisa besar. Ya, jadi si tombol itu hanya memberikan arus ke si coil ini saja gitu. Nanti arus yang ke motor yang besar misalnya ya, ya lewatnya lewat kontak ini. Supaya tidak merusak lampu mobil kurang lebih gitu ya, Pak. Beda Nah lagi berarti. bisa saja itu kalau di ini ya di mobil juga ada ya buat lampu mobil itu kan lampu arusnya besar ya. Nah, Iya. biasanya dipakai relay. Kalau tombol mungkin tombolnya nggak kuat gitu. Ya kalau saklar on off-nya yang ada di dalam mobil mungkin nggak kuat, jadi bisa ditambahkan relay biasanya untuk supaya kontak ini dia mampu mengalirkan arus yang jauh lebih besar gitu dibandingkan si tombolnya. Ya ini salah satu ya contoh. Aplikasi yang lain banyak. Karena ini prinsipnya ya cuma ini saja gitu sebagai saklar saja gitu dia. Tinggal nanti kita mau manfaatkan sebagai apa atau di aplikasi apa gitu. Bisa-bisa saja. Baik, Pak. Yang kedua yang nyambung di pertanyaan Pak Edi Freddy, itu jadi alat ini memang mau dipasang arus AC sama DC tetap berfungsi begitu ya, Pak? Ya. Jadi sebenarnya untuk yang ini ya kalau relay yang AC/DC itu sebenarnya ke si coil-nya. Ya. Coil-nya ini apakah dia harus kita berikan tegangan DC atau AC. Kalau si kontaknya sebenarnya bisa AC, bisa DC. Nggak masalah kalau kontaknya. Oke. Ya, yang ke si coil-nya Ya. aja, AC atau DC gitu. Sebenarnya kalau ini kan cuma kontak doang kan, ya, Oh bisa ya, AC, ya. bisa DC, nggak masalah gitu ini. Cuma ya ada batasnya. Kalau AC berapa, kalau DC berapa gitu, beda kemampuannya gitu, kapasitasnya, kemampuan si kotak ini. Tergantung nanti juga tegangannya berapa, tegangannya. Kan biasanya tegangan AC lebih besar gitu dibandingkan tegangan DC misalnya. Ya. Jadi yang kontaknya ini sih nggak masalah, mau AC, mau DC sebenarnya bisa-bisa saja. Ya. Jadi seperti tadi misalnya saya bisa saja menggunakan relay DC tapi untuk menjalankan motor AC, bisa saja. Karena yang DC mah di sininya bagian yang arus yang ke si coil-nya. Yang AC-nya yang di kontak ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan yang ini. Oh ya, untuk coil-nya itu hanya untuk mengubah switch-nya aja ya? Ya, untuk menghasilkan medan magnetnya aja. Oke, baik. Jadi kalau yang coil-nya mah harus DC ya, Pak ya? Kalau relay-nya relay DC. Kalau Oh, baik, relay-nya baik. relay DC. Kalau relay AC boleh dia berikan AC juga. Coil-nya AC. Oke, kebayang. Makasih, Pak. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sambil kita tunggu ya. Untuk pertemuan onsite bagaimana ya Pak Daniel? Mau pertemuan minggu depan atau minggu sekali lagi Pak? Tergantung sih Bapak Ibu yang lain apa. Kalau waktu pertama kan minta onsite-nya jangan terlalu banyak itu, tapi nggak tahu sekarang sih. Siapa tahu. Berkenan gitu ya. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Ini kita sambil diskusi ya untuk lanjut yang berikutnya. Kita mau onsite atau masih mau still online yang minggu depan? Tapi yang sekali lagi sudah pasti onsite gitu ya Pak Daniel ya. Nah, mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian minggu depan kita onsite atau masih online? Masukan nih dari Bapak Ibu. Apakah memungkinkan kita laksanakan pelaksanaan onsite di minggu depan? Atau minggu sekalinya, minggu lagi ya, 1 minggu lagi?
Minggu depan online dulu sepertinya. Oke, Pak Freddy. Terima kasih, Pak Freddy. Oke. Memungkinkan nggak Pak Daniel minggu depan online dulu, Pak? Boleh Masih aja, nggak online. masalah. Nggak masalah. Online dulu ya. Jadi kita pakai Tinkercad dulu ya, Pak ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini dari Semak 3 masih online dulu. Oke, baik. Oke, baiklah Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan kita online dulu. Jadi kita sepakati minggu sekali lagi. Jadi kan ini kan berkaitan dengan pendistribusian komponen ya Pak ya dan perangkat ya. Jadi kita sepakati di minggu depan masih online dan pertemuan minggu depan sekali lagi baru kita akan lakukan secara onsite ya, langsung kita akan coba langsung di lab. Dan mohon yang tadi ya coba dilatihankan dulu ya Pak ya supaya nanti sambil direview materi yang sebelumnya supaya nanti kita bisa lanjut lagi materi selanjutnya ya Pak ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oh, ya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon bantuan rekan-rekan panitia untuk mengirimkan presensi di ini. Kita sebelum kita tutup acara ini, nanti akan tutup dalam doa. Kita akan ada foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu dan rekan-rekan siswa untuk bisa open cam. Kita akan foto bersama. Nanti untuk materi dan recording kita akan share kembali di grup ya Bapak Ibu. Bagi rekan-rekan yang terlambat tadi mungkin ada kegiatan, mungkin bisa mengikuti. Diharapkan seluruh sesi ini bisa diikuti dengan baik gitu ya, karena kita mengajarkannya dengan lambat. Tujuannya adalah agar mudah dipahami. Selanjutnya untuk pertemuan kita akan lanjut masih secara online minggu depan dan sekali lagi kita akan onsite mungkin 2 kali ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Berikut ada link presensi yang Bapak Ibu bisa isikan. Sebelum kita tutup acara hari ini, izinkan saya tutup di dalam doa. Saya akan tutup dalam iman Kristiani. Bapak Ibu yang lain bisa mengikuti menurut agama kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada sore hari ini kami sudah menuntaskan sesi kedua untuk pengenalan elektronika praktis. Tuhan tolong berkati kami agar kami juga mampu belajar dan memahami apa yang kami dapatkan dari pemaparan di sesi kedua ini. Dan ajarkan kami agar dalam hari ke hari untuk sesi berikutnya kami ada improvement pengembangan diri bagi kami untuk agar pemahaman mengenai elektronika praktis ini menjadi lebih dalam lagi. Dan Tuhan, sebentar lagi kami kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Kami mau penyertaan Tuhan, agar apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu. Kami mau serahkan doa ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye, see you. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, Terima kasih sama. Pak Daniel, Ibu Novi. Yo, sama-sama. Ya. Terima kasih. Bye-bye. Bu. Ya.